Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Saman Akif Faris. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Salman Akif Faris, Fatima Azahra, Febriani Dwi Rahma, Catherine Putri Wijaya, Novia Liza Ramadayanti. Di sini kami akan memaparkan tentang tahapan-tahapan di dalam wawancara. Oke guys, simak terus selanjutnya. Jadi di tahapan wawancara itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada opening, yang kedua ada body atau isi, yang ketiga ada closing atau penutup. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu opening. Opening atau pembukaan adalah bagian-bagian yang penting karena kata-kata atau gestur yang diperlihatkan kepada interview berpengaruh terhadap bagaimana interviewee berpersepsi dan memberikan tanggapan lanjutan. Di bagian ini nada suara juga menjadi penentu obrolan. Jika pembawa opening tidak sesuai, maka akan berdampak pada tanggapan seadanya. Fungsi utama opening adalah memacu ketertarikan interview dan interviewer untuk bisa berkomunikasi secara terbuka dan bebas, dan sang interview memberi tanggapan yang akurat. Selanjutnya ada proses di dalam opening. Pada proses ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu membangun raport. Raport merupakan suatu keadaan yang nyaman, tenang, serta kondusif yang harus diciptakan oleh interviewer, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan ketertarikan terhadap proses interview. Yang kedua ada orientasi pada pihak lain. Bagian ini terjadi setelah terjalin raport dengan memberitahu kepada interviewer maksud dan tujuan diadakannya wawancara tersebut. Teknik dalam melakukan opening. Yang pertama ada stress the purpose. Buatlah pernyataan tentang tujuan dilakukannya wawancara. Lalu ada smart problem. Teknik yang berguna ketika interview tidak menyadari masalah yang akan dibahas dalam wawancara. Interviewer dapat menyampaikan inti masalah yang akan dibahas. Lalu ada explain how a problem was discovered. Teknik ini menjelaskan bagaimana suatu masalah bisa dideteksi dan siapa yang menemukan masalah tersebut. Jujur di dalam menyampaikan sumber informasi yang didapat tanpa menyebabkan interview merasa dalam kondisi yang terancam. Lalu ada request for advice or assistance. Tawarkan bantuan. Pastikan bantuan yang ditawarkan cukup jelas dan merupakan hal yang dibutuhkan. Lalu ada refer to the no position of the interview. Teknik ini adalah teknik yang mengidentifikasi posisi interview dalam kaitannya dengan isu atau masalah yang akan dibahas. Lalu ada request an advance amount of time. Mintalah waktu khusus untuk melakukan wawancara. Lalu ada refer to the person who sent you to the interview. Referral atau rujukan atau orang yang merekomendasi adalah hal yang paling baik untuk dapat di-share dalam opening, sehingga interview dapat merasa yakin. Lalu ada offer and incentive of reward. Tawarkan insentif atau reward. Dan yang terakhir ada request for your organization. Kadangkala kita harus merefer diri kita dengan organisasi yang menjadi afiliasi untuk menumbuhkan rasa percaya pada interview. Tahap kedua dalam wawancara ada body. Body merupakan bagian terpenting karena bagian ini menyangkut tujuan awal diadakannya wawancara. Langkah-langkah di tahap ini, yang pertama, ajukan pertanyaan yang sudah terstruktur secara sistematis kepada interviewee. Yang kedua, berikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Yang ketiga, jumlah pertanyaan harus melihat situasi dan kondisi. Keempat, pertanyaan yang diberikan harus dengan nada ramah agar menimbulkan suasana yang akrab. Yang kelima, di saat wawancara berlangsung, interviewer harus bersikap netral. Keenam, interviewer tidak diperkenankan mempengaruhi emosi atau sikap interviewee. Ketujuh, interviewer harus memiliki kesiapan. Yang ke-8, interviewer dituntut harus memiliki kemampuan mendengar dengan akurat dan sigap dalam mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh interviewee. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal di dalam wawancara. Apa aja sih komunikasi nonverbal di dalam wawancara? Yang pertama adalah ketuk pintu sebelum masuk ruangan. Lalu yang kedua adalah
perhatikan penampilan. Tentu saja penampilan di saat sesi wawancara itu sangat penting agar sang interviewee maupun interviewer tidak direndahkan oleh interviewer saat menjalani sesi wawancara. Hal yang ketiga, berpakaian penampilan yang rapi sesuai dengan tujuan wawancara. Lalu berjabat tangan dengan yakin tetapi tidak terlalu kuat. Lalu perhatikan respon nonverbal yang ditampilkan lawan bicara. Selanjutnya ada closing. Closing adalah bagian di mana keadaan pengakhiran wawancara tapi tidak mengakhiri hubungan atau relasi yang sudah dibangun. Dan di bagian ini, interview dapat mengekspresikan dukungan serta apresiasi tentang apa yang telah dilakukan oleh interview baik dalam sesi wawancara atau bukan. Dan juga di bagian ini, interviewer memberitahu kesimpulan apa yang didapat oleh mereka ketika dalam sesi wawancara. Yang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada sayang kata mohon diungkapkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.